Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati dengan NIM 240401048. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori perdagangan internasional. Materi yang akan dijelaskan yaitu yang pertama sistem merkantilisme, yang kedua mengapa perdagangan itu terjadi, dan yang ketiga ekspor dan impor, yang keempat rintangan dalam perdagangan internasional, dan yang kelima cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama yaitu sistem merkantilisme. Awal mulai perdagangan internasional. Perdagangan antar negara sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum abad ke-17 dan munculnya sistem merkantilisme. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Dengan begitu, negara bisa memperoleh devisa sebanyak mungkin yang bisa dianggap sebagai ukuran kekayaan atau kekuasaan suatu negara. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keuntungan mutlak. Menurut Adam Smith, menentang sistem merkantilisme karena campur tangan dengan pemerintah dianggap itu berlebihan. Ia mengusulkan sistem laissez-faire atau pasar bebas tanpa investasi. Menurutnya, setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi pada produk yang paling efisien untuk diproduksi, atau perdagangan bebas akan membuat semua negara itu lebih makmur. Yang kedua itu teori keunggulan komparatif menurut David Ricord. Menurut David Ricord, mengkritik teori dari Adam Smith tadi karena hanya menguntungkan negara yang memiliki keunggulan mutlak. Menurut Ricord, semua negara bisa berdagang jika mereka fokus pada bagian barang yang biaya produksinya itu paling rendah secara relatif atau komparatif. Ia juga menekankan bahwa nilai barang yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Selanjutnya ada peluang dalam bisnis. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini, perusahaan itu dapat memperkuat posisi mereka di pasar global dan mencapai kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama ada akses ke pasar global. Yang kedua, diverifikasi resiko. Yang ketiga, peningkatan skala. Dan yang keempat, peningkatan daya saing. Kita akan jelasin yang pertama dulu yaitu akses ke pasar global. Akses dari pasar global itu artinya menjual produk atau jasa ke luar negeri. Biasanya itu dilakukan lewat ekspor, e-commerce, dan kerjasama dengan pihak asing atau pameran internasional. Dan yang kedua itu diverifikasi resiko. Maksudnya itu tuh menyebarkan risiko agar kerugian tidak terlalu besar. Contohnya tidak hanya menjual satu produk atau investasi di beberapa jenis instrumen. Dan yang ketiga yaitu peningkatan skala usaha. Maksudnya memperbesar ukuran usaha seperti menambah produksi, pegawai, alat, dan membuka cabang yang lebih besar lagi. Tujuannya itu untuk menghasilkan lebih banyak dan menekankan biayanya. Dan yang keempat itu peningkatan daya saing. Maksudnya untuk membuat bisnis itu lebih unggul dari pesaingnya. Biasanya itu lewat inovasi produknya atau pelayanan yang baik. Terus harganya itu agak turun sedikit biar tidak bersaing dengan toko-toko lain gitu. Terus promosinya yang baik dan efektif dan pemanfaatan teknologinya itu lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya masuk mengapa perdagangan internasional itu terjadi. Sebelum mempertanyakan, kita masuk dulu pengertiannya. Pengertian perdagangan internasional itu adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penduduk atau suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan. Nah, pelakunya itu bisa perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Terus alasan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama,
Tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri. Maksudnya itu setiap negara itu memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologinya. Yang kedua, perbedaan spesialisasi dan efisiensi produksi, yang dimana negara akan memproduksi barang yang paling menguntungkan dan mengimpor sisanya. Yang ketiga, harga lebih murah dari luar negeri. Nah, biasanya itu terkadang lebih memang betul, terkadang ekonomi ini membeli dari negara lain daripada memproduksi barang sendiri. Yang dimana kebanyakan orang itu mereka lebih mempercayai produk dari luar daripada negerinya sendiri. Dan yang keempat, keterbatasan faktor produksi seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal. Mendorong untuk mudah bekerja sama dan bertukaran dengan antara negara-negara lain. Bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada transfer of goods and service, di mana perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, transfer of capital, masuknya investasi asing ke dalam negeri. Transfer of labor, yaitu tenaga kerja lintas negara. Transfer of teknologi, yaitu ahli teknologi melalui pabrik asing. Transfer of data, yaitu informasi pasar dan bahan baku. Dan adapun dampak dari perdagangan internasional ini, yaitu meningkatkan GPD nasional, mendorong industrialisasi dan globalisasi. Dan yang ketiga, munculnya perusahaan multinasional atau MNC. Dan yang keempat, berpengaruh pada aspek politik, sosial, budaya, dan militer. Selanjutnya kita masuk ke ekspor dan impor. Pengertian dari impor adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan. Pelakunya itu biasanya seperti kayak pemerintah, perusahaan, dan perorangan atau importir. Selanjutnya ada pengertian dari ekspor, yang dimana kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pelakunya itu seperti pemerintah, perusahaan, dan perorangan atau eksportir. Selanjutnya ada syarat menjadi eksportir. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan, yaitu surat izin resmi yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan. Fungsi dan tujuannya itu sebagai legalitas usaha agar diakui secara hukum, dan yang kedua menunjukkan bahwa usahanya itu beroperasi secara sah atau sesuai aturan, dan yang ketiga dibutuhkan untuk keperluan administrasi seperti membuka rekening bisnis, mengikuti tender, atau mengajukan pinjaman usaha. SIUP ini biasanya dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian atau Perdagangan berdasarkan domisili usahanya yang dijalankan. Selanjutnya ada tanda daftar perusahaan, yang dimana bukti bahwa perusahaan itu telah terdaftar secara resmi di instansi pemerintah. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu menjamin kepastian hukum bahwa perusahaan benar-benar ada dan sah. Dan yang kedua, menjadi dasar untuk pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usahanya. Dan yang ketiga, salah satu syarat legalitas agar usahanya itu bisa berjalan secara lancar. TDP ini bisa dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu. Yang selanjutnya yaitu izin teknis dari departemen terkait, yaitu adalah izin tambahan khusus yang wajib dimiliki oleh usaha tertentu sesuai bidangnya.
Fungsi dan tujuannya itu menjamin bahwa usaha itu memenuhi standar teknis dan keselamatan sesuai peraturan. Yang kedua, melindungi konsumen dari lingkungan dari dampak usahanya. Yang kedua, melindungi konsumen dan lingkungan dari dampak usaha. Yang ketiga, syarat mutlak untuk usaha di bidang tertentu seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan konstruksi serta transportasi lainnya. Biasanya ini dikeluarkan oleh instansi atau kementerian sesuai sektor usahanya. Seperti kayak BPOM, itu kan di minuman atau di kosmetik. Kalau Kementerian Kesehatan untuk klinik atau apotek. Selanjutnya ada dokumen penting dalam ekspor yaitu SKA yang dimana artinya itu surat keterangan asal. Di dalamnya itu berisi tentang bukti bahwa barang itu berasal dari Indonesia. Dan yang kedua, wajib untuk memasuki negara tertentu. Jenis SKA-nya itu SKA preferensi atau GSP, yaitu untuk mendapatkan fasilitas tarif atau biaya masuk rendah dan bebannya juga rendah. Contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, dan negara GSP lainnya. Yang kedua yaitu SK non preferensi, yaitu sebagai dokumen asal barang dan pengawasan perdagangan dan tidak memberi fasilitas bea masuknya. Selanjutnya ada manfaat penggunaan SKA. Yang pertama, mendapatkan tarif preferensi atau diskon atau tarifnya itu nol. Yang kedua, sebagai dokumen masuk barang ke negara tujuannya. Yang ketiga, menunjukkan asal negara atau origin barang. Yang keempat, syarat pencairan letter of credit. Yang kelima, untuk pembuktian jika dituduh dumping. Yang keenam yaitu data statistik perdagangan internasional. Selanjutnya ada rintangan perdagangan internasional, yaitu walaupun perdagangan internasional ini memberikan banyak manfaat kayak seperti harga barang lebih murah dan barang lebih banyak, tetapi ada beberapa hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan antar negara kayak seperti kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang diimpor atau yang diekspor. Tujuan dari kuota yaitu melindungi industri dalam negeri dari banjir barang luar. Yang kedua, melindungi sumber daya alam dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Selanjutnya ada aturan administrasi dan karantina. Peraturan teknis dan karantina dapat menjadi hambatan perdagangan. Misalnya kayak prosedur rumit untuk impor ternak atau pangan karena risiko penyakit. Yang kedua, standar mutu internasional seperti ISO. Misalnya tuntunan Eropa soal kualitas lingkungannya. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi adalah bantuan dana dari pemerintah untuk perusahaan dalam negeri. Manfaat dari subsidi yang pertama, produsen terbantu karena biaya produksi itu lebih ringan. Yang kedua, harga pokok lokal lebih murah atau konsumen tidak harus membeli impor. Yang ketiga, persaingan dengan produk luar negeri jadi lebih seimbang. Selanjutnya yaitu tarif atau bea masuk. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang impor sehingga membuat harga barang impor itu lebih mahal. Jenis-jenis tarif yaitu tarif berdasarkan presentasi nilai barang, misalnya 5% dari harga barangnya. Yang kedua, tarif berdasarkan ukuran fisik barang, misalnya seperti per kilogram atau per liter. Yang ketiga, kombinasi dari nilai barang dan ukuran fisiknya. Adapun jenis lain dari tarif yaitu bea ekspor, yaitu pajak atas barang yang keluar dari negara. Yang kedua, bea transit, yaitu pajak atas barang yang melewati negara ketiga, bukan negara tujuan. Yang ketiga, bea impor, yaitu pajak atas barang yang masuk ke negara tujuan. Selanjutnya ada tujuan dari tarif. Yang pertama,
untuk melindungi industri dalam negeri, terutama industri strategis atau industri baru. Yang kedua, mengurangi impor agar produksi lokal bisa meningkat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan pemerintah. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja karena peningkatan produksi dalam negerinya. Adapun dampak dari tarif, yang pertama, konsumen rugi karena harganya naik. Yang kedua, permintaan turun, daya belinya menurun. Yang ketiga, produksi dalam negeri itu meningkat karena barang impor lebih mahal. 4. Penerimaan pemerintah naik. 5. Produsen lokal untung, sedangkan konsumen bayar lebih banyak. Selanjutnya ada cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kondisi keuangan eksportir dan importir. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar pihak. Yang ketiga, ketersediaan prasarana atau institusi perbankannya. Yang pertama itu tunai atau cash. Pembayaran yang dilakukan sebelum barang dikirim, atau umumnya itu digunakan jika eksportir belum mengenal impor. Kurang disukai importir karena mengganggu likuiditas. Alat pembayarannya itu kayak cek atau bank drive. Yang kedua ada open account, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diterima importir. Risiko ini ditanggung oleh eksportir karena belum tentu dibayar. Dan juga cocok jika eksportir percaya penuh kepada importirnya. Rentan terhadap fluktuasinya atau nilai tukar mata uangnya. Dan yang ketiga ada commercial bills of exchange, yaitu surat perintah dari eksportir kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang keempat, letters of credit, yaitu surat jaminan dari bank importir kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ciri-ciri dari letters of credit yaitu paling aman bagi eksportir karena dijamin oleh bank dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional modern. Dan yang kelima ada private compensation, yaitu pembayaran dilakukan melalui perusahaan cabang atau afiliasi yang berada di negara eksportir atau importir. Ini digunakan untuk menyederhanakan transaksi dan menghindari risiko mata uang asing. Selanjutnya ada kesimpulan. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat bagi negara-negara, seperti tersedianya barang dengan harga lebih murah dan pilihan yang lebih beragam. Namun, dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional juga menghadapi berbagai hambatan seperti tarif, bea masuk, kuota atau aturan administratif dan karantina serta subsidi. Hambatan-hambatan ini biasanya diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan industri lokal. Selain itu, dalam proses perdagangan internasional terdapat berbagai metode pembayaran yang digunakan seperti tunai atau open account, commercial bill of exchange, letter of credit, dan private compensation. Pemilihan metode pembayaran ini disesuaikan dengan kondisi keuangannya, seperti kayak tingkat kepercayaan antara ekspor dan impornya, serta ketersediaan infrastruktur perbankan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi risiko atau memperkuat kepercayaan dan memastikan kelancaran transaksi antar negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.